Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Nafisa dengan nomor urut absen 11 dari kelas 1 BD3 Akuntansi, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Analisis Unsur Riba dalam Praktik Jual Beli Emas secara Cicilan, baik dari perspektif fikih muamalah dan juga matematika keuangan. Latar belakang penelitian ini adalah karena saat ini pembelian emas secara cicilan semakin banyak diminati oleh masyarakat. Sistem ini memudahkan seseorang untuk memiliki emas tanpa harus membayar secara penuh di awal. Namun, dalam perspektif Islam muncul pertanyaan, apakah transaksi tersebut mengandung unsur riba, mengingat emas merupakan barang ribawi yang memiliki aturan khusus dalam jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep riba dalam fikih muamalah, menjelaskan mekanisme jual beli emas secara cicilan, menganalisisnya menggunakan matematika keuangan, serta mengetahui apakah transaksi tersebut mengandung unsur riba. Metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi literatur, yaitu mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber seperti buku, jurnal, fatwa, dan juga referensi ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam landasan teori dijelaskan bahwa fikih muamalah adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi. Prinsip dasarnya adalah semua transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, atau ketidakjelasan, maisir atau perjudian, dan juga penipuan. Riba sendiri berarti tambahan yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dalam penelitian ini dibahas dua jenis riba, yaitu riba fadl yang terjadi karena adanya kelebihan dalam pertukaran barang ribawi sejenis, dan riba nasi'ah yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran sehingga menimbulkan tambahan. Seperti yang kita tahu, emas sendiri termasuk barang ribawi. Oleh karena itu, transaksi emas memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan transaksi barang biasa. Hal inilah yang menyebabkan jual beli emas secara cicilan menjadi pembahasan yang cukup banyak diperdebatkan. Pada bagian pembahasan, saya menggunakan contoh kasus, semisalnya harga tunai emas 10 gram adalah 10 juta. Namun, jika dibeli secara dengan sistem cicilan, selama 12 bulan, total harga menjadi 12 juta atau setara dengan 1 juta per bulan. Nah, dari perhitungan matematika keuangan, diperoleh selisih sebesar 2 juta atau sekitar 20% lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Secara ekonomi, tambahan tersebut dapat dianggap sebagai keuntungan penjual atau kompensasi atas sistem pembayaran bertahap. Namun, dari perspektif fikih muamalah, yang menjadi perhatian bukan hanya besar tambahannya, tetapi juga penyebab munculnya tambahan tersebut. Apakah tambahan itu merupakan keuntungan dari akad jual beli yang sah, atau muncul karena penundaan pembayaran sehingga mengarah pada arah riba? Nah, dalam penelitian ini juga dijelaskan adanya dua pandangan ulama. Sebagian ulama melarang jual beli emas secara cicilan karena emas termasuk barang ribawi yang menurut hadis harus dipertukarkan secara tunai. Mereka berpendapat bahwa penundaan pembayaran berpotensi menimbulkan riba nasi'ah. Sementara itu, sebagian ulama kontemporer membolehkan jual beli emas secara cicilan dengan beberapa syarat, yaitu harga sudah disepakati sejak awal, akad dilakukan dengan jelas, tidak ada perubahan harga selama masa cicilan, dan tidak terdapat bunga maupun denda yang bersifat riba. Menurut Erwandi Tarmizi, penilaian suatu transaksi tidak hanya melihat bentuk luarnya, tetapi juga akad dan mekanismenya. Jika tambahan pembayaran muncul karena akad jual beli yang telah disepakati sejak awal, maka perlu dianalisis secara menyeluruh. Namun, jika tambahan muncul karena faktor waktu atau keterlambatan pembayaran, maka transaksi tersebut dapat mengandung unsur riba. Nah, berdasarkan hasil analisis, saya berpendapat bahwa tidak semua transaksi jual beli emas secara cicilan dapat langsung dikategorikan sebagai riba. Penilaiannya harus melihat akad, mekanisme transaksi, serta penyebab adanya tambahan harga. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami aspek ekonomi sekaligus ketentuan syariah sebelum melakukan transaksi emas secara cicilan. Sebagai kesimpulan, dari sisi matematika keuangan, transaksi emas secara cicilan memang menghasilkan tambahan pembayaran, namun dari sisi fikih muamalah, tambahan pembayaran tersebut status hukumnya bergantung pada akad, mekanisme transaksi, dan juga penyebab munculnya tambahan tersebut.
Dengan memahami kedua perspektif ini, diharapkan masyarakat dapat melakukan transaksi yang adil, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.